berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama dengan kita. Kalau pagi ini saya buka masker, takut nggak yang depan? Enggak ya? Oke ya? Karena kadang-kadang waktu ngomong megah gitu ya, daripada nanti saya tumbang kan. Oke. Sedang mulai berkumpul di sini. Kemarin saya baru dari Pak Barat, adiknya mama saya meninggal, dan sebelum sampai ke sana, istri dari tulang saya, pohon saya, mama saya, waktu mau melayat ya, dia tumbang, jatuh, dan karena di kampung kan, di namanya Penggegen, jadi masuk ke dalam, nggak ada rumah sakit yang bisa menolong, dan dia juga akhirnya meninggal. Jadi hari itu ada 2 orang keluarga yang meninggal. Jadi nanti saya minta didoakan juga, karena saya melihat khususnya anak dari tulang saya ini masih kecil-kecil. Jadi kita doakan mereka dalam masa sulit ini, mereka bisa melaluinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul 2, di mana kita belajar kesaksian hidup gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Ada 3 hal yang mereka miliki: pengajaran, fellowship, persekutuan, dan juga penyembahan. Dan dikatakan juga bahwa ketika mereka berkumpul bersama-sama, para rasul banyak melakukan tanda, mujizat. Dan hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sudah bisa ya? Nah, di ayat 1 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Karena orang percaya mula-mula itu orang Yahudi, dan mereka masih menjaga kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi. Jadi pukul 3 menjelang sembahyang, mereka pergi ke bait Allah. Next. Oke. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, jadi orang ini dia dari lahir lumpuh, dan akhirnya dia semakin bijak ya, karena waktu itu tidak ada peralatan rumah sakit seperti hari ini. Pertolongan sangat minim, sehingga untuk bertahan hidup satu-satunya adalah untuk menjadi peminta-minta. Dan dia setelah semakin besar, dia semakin bijak. Kata dia melihat, wah ini kalau bagus ini, enaknya ini di bait Allah. Kenapa? Karena di sana banyak orang yang bermurah hati di gereja. Pasti kalau saya ditempatkan di situ, saya akan dapat banyak cuan, gitu kira-kira ya. Jadi dia pilih lokasi yang bagus. Kenapa? Karena dia tahu ini lokasi yang banyak dikunjungi orang. Nah, kira-kira kenapa dibilang Gerbang Indah? Ya, karena memang indah. Next. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran zaman dulu ini indah, sekarang juga masih indah. Jadi kira-kira di sana, dan ini bukan pintu gerbang waktu dibuka langsung ada bait Allah, enggak. Ini masuk ke pekarangan bait Allahnya. Jadi dia di sana diletakkan. Nah, apa yang terjadi? Next. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ketika dia melihat, wah ini kayaknya pakaiannya bagus, dipenuhi dengan Roh Kudus, bersukacita, kayaknya ini baru cuan kayaknya gitu ya. Dia melihat mereka berdua, wah ini pasti dapat uang ini. Nah, apa yang terjadi next? Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dan ini agak aneh. Kalau kita nggak mau kasih uang ke orang lain, kalau kita lihat, kita ngapain? Kita pura-pura nggak lihat kan? Atau pura-pura lihat handphone gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu kan? Dia nggak tatapan mata gitu. Tapi Petrus dan Yohanes agak aneh. Dia melihat orang peminta-minta, dia berkata, tatap mata saya, lihat kepada kami.
Kalau dibilang begini, kira-kira kalau reaksi peminta-minta gimana? Pasti dalam pikirannya, oh ini besar ini. Ini pasti besar. Kenapa? Karena dia meminta, saya melihatnya. Makanya di ayat 5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia melihat kepada mereka, wah ini saya dapat cuan ini gitu. Bajunya bagus dan dia suruh lagi natap gitu kan. Ini besar kali ini mungkin dapat ini saya bisa langsung pulang. Saya bisa langsung WA yang bawa saya ke sini dan pulang. Cukuplah untuk hari ini. Kira-kira begitu. Nah, dan apa respon daripada Petrus? Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tadinya yang lumpuh ini berpikir bahwa kalau saya nanti dapat uang, selesailah masalah saya. Ini yang diharapkan oleh yang lumpuh tadi. Tapi Petrus menjawab, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, bukankah hari ini begitu banyak cara orang untuk memburu cuan? Orang pengen bersekolah sesuatu agar apa? Agar suatu hari nanti mendapatkan emas dan perak. Kalau saya dapat posisi itu, maka saya akan bahagia. Kalau saya mendapatkan kedudukan itu, maka saya tidak akan memohon lagi kepada Tuhan. Saya sudah pasti berbahagia. Kalau saya mendapatkan ini dan itu, saya akan hidup lebih lama. Kalau saya mendapatkan anak kedua dan lain sebagainya, saya akan lebih berbahagia. Kalau saya mendapatkan pasangan hidup, saya akan semakin bahagia. Amin, bangunan ya. Amin. Nah, tapi kalau kita berkata kalau saya mendapatkan ini dan mendapatkan itu, maka saya akan berbahagia. Esok hari setelah kita mendapatkannya, maka besoknya kita juga akan merasakan kekosongan di dalam diri kita. Pasti ada lagi yang membuat kita tidak berbahagia. Dan jauh di dalam hati kita, kita tahu. Itu makanya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi aku mempunyai yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu Yesus. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang saya miliki, saya akan berikan kepadamu, dan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Rasul Petrus tidak hanya menginginkan dia sembuh, tetapi yang utama dan terutama, agar orang lumpuh ini tadi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, apa artinya mendapatkan pujian orang terhebat di dunia ini kalau nanti kita mati juga harus tetap memilih Yesus? Apa artinya kita mendapatkan pengakuan dunia ini kalau suatu hari nanti kita harus meninggalkan dunia ini dan tetap kita perlu Yesus? Dan yang diinginkan oleh Rasul Petrus ialah agar dia mengenal Yesus. Karena Yesus lebih penting daripada kesembuhan fisik sekalipun. Hari ini ada banyak orang yang mempunyai 2 kaki, 2 tangan, boleh lompat, boleh menari, tetapi tidak mempunyai pengharapan dalam hidup. Apa artinya? Yang paling diinginkan oleh Rasul ini adalah agar dia mengerti bahwa Yesus itu jauh lebih penting, dan terimalah Yesus dengan imanmu. Kira-kira begitu. Di ayat 16 next dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, satu hal yang kita pelajari dari sini, next, kita bisa melakukan tanpa emas dan perak, tapi kita tidak bisa melakukan tanpa Yesus. Suatu hari setelah gereja berkembang, gereja Katolik dulu ya, 1500 tahun lamanya hanya satu gereja. Setelah gereja berkembang dan memiliki banyak bangunan, seorang paus dan seorang biarawan berjalan dan melihat keindahan
bangunan gereja. Next. Dan Paulus berkata seperti ini. Akhirnya kita pada waktu di mana gereja bisa berkata, tidak perlu berkata lagi, aku tidak punya emas dan perak. Kenapa? Karena sudah megah. Tapi sang biarawan membalasnya demikian. Tapi kita juga nggak bisa berkata lagi, demi nama Yesus sembuh dan berjalan. Apa artinya kita memiliki emas dan perak kalau kita tidak memiliki Yesus? Jangan tertukar. Dan ini pelajaran bagi gereja. Ada yang lebih penting daripada emas dan perak. Itu makanya kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Makanya kalau ada yang sakit, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus hadir sanggup untuk menyembuhkan. Dan mujizat ini, kalau kita berkata mujizat ini bukan sekedar hanya menunjukkan kuasa Tuhan. Kalau hanya sekedar menunjukkan kehebatan Tuhan, maka ada cara yang lebih hebat menunjukkan kuasa Tuhan. Kalau mujizat hanya sekedar menunjukkan kuasa, kalau hari ini ya tiba-tiba tersenggol Tugu Monas ya, dan ada suara dari surga, maaf ya, silap katanya. Kira-kira bertobat nggak seluruh dunia? Bertobat kan? Tiba-tiba dia ke Singapura dan bangunannya juga, maaf, kesenggol gitu dari surga. Bertobat nggak kita semua? Ketakutan kan? Siapa berikutnya gitu? Kira-kira begitu. Kira-kira kalau menunjukkan kuasa. Tapi mujizat tidak hanya sekedar mempertontonkan kuasa. Karena kalau mujizat hanya sekedar mempertontonkan kuasa, ada banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa. Tapi mujizat sebenarnya untuk apa? Next, dikatakan demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sebenarnya kalau kita melihat mujizat, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, ini hanya sebagai tanda pekerjaan Yesus, bahwa Yesus akan memulihkan apa yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk sakit, menderita, dan mati. Dan ini yang akan dipulihkan. Jadi kalau kita melihat mujizat hari ini, tujuannya ke sana sampai segala sesuatu dipulihkan. Makanya kita bisa melakukan tanpa emas dan perak, tapi kita tidak bisa melakukan tanpa Yesus, sebab Ia akan memulihkan segalanya pada waktunya ketika Ia datang kedua kalinya. Tak peduli sehebat apapun mujizat yang terjadi hari ini, kematian juga akan datang selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Benar? Iya kan? Sama. Yang saya ceritakan tadi, nggak tahu tiba-tiba sudah menanti aja. Kita nggak pernah tahu. Tak peduli sebesar apapun, tapi puji Tuhan kita memiliki Yesus. Dia akan memulihkan segala sesuatu ketika Ia datang kedua kalinya. Timothy Keller berkata demikian. Ya, saya juga sambil belajar bahasa Inggris. Do you know how sometimes people say miracle are suspension of the natural order? Ini hanya penundaan apa yang natural terjadi. Dan dia berkata tidak juga, karena the biblical miracle are actually a restoration of the natural order. Karena mujizat yang ada di Alkitab itu sebenarnya pemulihan apa yang dulu terjadi di Taman Eden. When a blind person is healed, when a dead person is raised, the natural order is being restored. Jadi waktu kita melihat yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang mati dibangkitkan, kita melihat bahwa inilah tanda-tandanya yang akan Yesus kerjakan. That was the way God has originally invented nature. Was for us not to die, not to suffer, not to go blind, not to blame, not to fall apart. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda ini yang akan Yesus kerjakan ketika Dia datang kedua kalinya.
Dan akhirnya yang lumpuh ini tadi sembuh. Apa yang terjadi? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Next, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait-Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Karena pada masa itu orang yang punya penyakit dianggap tidak tahir dan tidak boleh masuk Bait-Allah. Dan akhirnya dia sembuh. Dia tidak hanya pulih secara fisik, rohaninya juga dia masuk ke bait Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan, pemulihan terjadi. Dan hari ini kuasa yang sama juga ada di antara kita. Makanya kita masih percaya kalau ada yang sakit kita doakan agar apa? Agar pengharapan di dalam Kristus kita bisa beritakan kepada satu dengan yang lain. Jangan sampai tertukar apa yang berharga ini. Kita melihat mungkin godaan dunia hari ini kan, ini zaman flexing, orang suka pamer-pamer kekayaannya. Wah, ini sepertinya indah, cantik sekali hidupnya. Kayaknya nggak punya beban gitu ya. Kalau kita lihat Instagramnya kayaknya wah, saudara dan lain sebagainya. Sehingga mungkin hati kita juga wah, kok dia enjoy sekali. Tapi kita bisa melakukan tanpa emas dan perak. Kita tidak bisa melakukan tanpa Yesus. Nah, ada suatu kali ada sekelompok pencuri. Dia mencuri sebuah toko perhiasan. Dan waktu mereka mencuri, mereka tidak mengambil apapun. Yang mereka kerjakan hanya menukar harga. Berlian yang harganya ratusan juta diambil harganya. Harga yang mahal ini diletakkan ke harga imitasi yang hanya puluhan ribu. Dan harga imitasi yang puluhan ribu diletakkan ke harga berlian yang ratusan juta. Demikian juga dengan lukisan. Ada lukisan mereka tempatkan lukisan imitasi yang murah dengan harga yang mahal. Keesokan harinya orang berbondong-bondong. Dan apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong pengen menghabiskan uang yang banyak untuk membeli yang imitasi dengan harga yang mahal. Dan menghabiskan uang yang sedikit untuk berlian yang harganya mahal. Dengan godaan dunia ini, jangan sampai kita tertukar. Kita jadikan apa yang kelihatan lebih berharga dari apa yang tidak kelihatan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki ialah Yesus. Hari ini juga gereja kita perlu Yesus. Dan kita perlu Roh Kudus untuk menceritakan kebaikan, keajaiban kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pagi hari ini kerinduan kami bagi kami berjalan dengan iman kami ya Tuhan. Biarlah Yesus Engkau ada di dalam hati kami dan semakin hari kami mengenal-Mu ya Tuhan. Dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga di tengah kegelapan dunia ini ya Tuhan, kami dapat mengerti bahwa Yesus Engkau harta yang jauh lebih berharga itu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.